Halo, aku punya cerita seru nih. Sebelum aku mulai ceritanya, bantu like, komen, dan subrek ya. Biar aku makin semangat bercerita. Selamat menyaksikan. Tisu Sutra. Di sebuah kota kecil yang sunyi di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang janda berusia 38 tahun bernama Rati. Ia tinggal sendirian di rumah peninggalan suaminya, seorang guru yang wafat 5 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, Rati menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Ia membuka warung kelontong kecil di depan rumah, sekadar untuk mengisi waktu dan menyambung hidup. Suatu hari, datanglah seorang kurir pengantar paket ke rumahnya. Pemuda itu bernama Reno. Berusia 23 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan senyumnya tulus walau tampak lelah. Ia mengantar paket berisi buku-buku pesanan Rati. Dari pertemuan singkat itulah, benih perasaan yang tidak biasa mulai tumbuh. Hari-hari berlalu, dan Rati mulai sering berbelanja online hanya agar bisa melihat Reno datang mengantar. Kadang ia pura-pura tidak mendengar bel pintu, agar Reno mengetuk berkali-kali. Kadang ia memesan barang-barang sepele hanya demi percakapan sebentar dengan pemuda itu. Reno pun merasakan sesuatu yang berbeda. Dari semua pelanggan yang ia layani, hanya Rati yang selalu menyambutnya dengan teh hangat dan senyum penuh perhatian. Ia mulai menunggu-nunggu rute yang melewati rumah Rati. Ketika sore datang dan langit mulai jingga, ia berharap pekerjaannya membawanya kembali ke depan rumah kecil itu. Perbedaan usia yang cukup jauh menjadi penghalang dalam benak mereka. Rati sering bertanya dalam hati, apa pantas aku, janda hampir 40 tahun, menaruh hati pada pemuda seumur adik bungsuku? Sementara Reno merasa canggung, karena setiap kali ia pulang dan menyebut nama Rati, ibunya menatapnya dengan tajam. Namun cinta memiliki jalannya sendiri. Pada suatu hari, saat hujan turun deras dan Reno harus mengantar paket terakhir ke rumah Rati, ia datang dengan tubuh kuyup. Rati segera membawanya masuk, memberikan handuk dan pakaian kering milik almarhum suaminya. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tengah. Hujan menjadi musik latar, dan lampu kuning redup membuat bayangan wajah mereka menyatu. Tanpa sadar, Rati berkata lirih, "Kau tahu, Reno, aku selalu menunggu hari di mana kau mengetuk pintu itu." Reno menunduk, hatinya bergetar. "Saya juga, Bu Rati, saya merasa rumah ini hangat, seperti pulang." Diam-diam tangan mereka bersentuhan. Tak ada kata cinta diucapkan, tapi dalam keheningan malam, keduanya tahu bahwa perasaan itu nyata. Hari-hari setelahnya, hubungan mereka berkembang pelan namun pasti. Reno mulai sering mampir, tidak selalu membawa paket. Mereka berbincang, memasak bersama, dan sesekali pergi ke pasar berdua. Tetangga mulai bertanya-tanya, dan gosip pun muncul. Namun Rati sudah lelah dengan hidup dalam bayang-bayang orang lain. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal suaminya, ia merasa hidup kembali. Puncaknya terjadi ketika Reno datang ke rumah Rati bersama ibunya. Wanita parubaya itu awalnya menolak, menuduh Rati merayu anak muda demi kesepian. Tapi Rati berdiri tenang dan menjawab, "Saya tak meminta dicintai, tapi kalau Tuhan menghadirkan cinta itu, saya pun tak akan menolaknya." Melihat keteguhan Rati dan keseriusan Reno, ibunya perlahan luluh. Ia mulai memahami bahwa cinta tak mengenal batas usia, status, atau pekerjaan. Yang penting adalah ketulusan. Akhirnya, Rati dan Reno menikah dalam upacara sederhana di masjid kecil. Banyak yang mencibir, tapi lebih banyak yang akhirnya mengakui, cinta memang kadang datang dari arah yang tak diduga. Setelah pernikahan mereka, hidup Rati dan Reno tidak serta-merta menjadi mudah. Rumah kecil itu kini benar-benar menjadi rumah tangga, bukan sekadar tempat singgah atau warung kelontong. Rati menutup warungnya untuk sementara, ingin fokus pada kehidupan barunya bersama Reno. Sementara Reno tetap bekerja sebagai kurir ekspedisi. Kini dengan semangat baru, ada seseorang yang selalu menunggunya pulang. Namun, tidak semua orang menerima hubungan mereka. Beberapa tetangga masih memandang sinis, dan bahkan ada yang terang-terangan berkata, laki-laki muda itu cuma cari kenyamanan, pasti ujung-ujungnya ninggalin. Kata-kata itu menyelinap ke hati Rati. Malam-malam ia merenung,
Menatap wajah Reno yang tertidur di sampingnya, ia bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya fase bagi Reno? Apakah aku akan ditinggalkan ketika dia bosan? Reno tahu kegelisahan itu, walau Rati tak pernah mengucapkannya. Ia mulai menabung diam-diam, bukan karena ia ingin pergi, tapi karena ia ingin membuktikan sesuatu, bahwa cinta mereka bukanlah ketimpangan, tapi penyatuan dua jiwa yang saling membutuhkan. Suatu hari, Reno pulang membawa kabar. Ia ditawari pekerjaan tetap di kantor ekspedisi sebagai koordinator rute. Gaji lebih tinggi, dan tidak perlu keliling hujan panas lagi. Tapi syaratnya, ia harus pindah ke kota besar di Semarang. Reno menatap mata Rati dan berkata, "Aku bisa tolak tawaran itu kalau kamu tak ingin pindah dari sini." Rati terdiam lama. Ia mencintai rumah itu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan bersama suaminya yang pertama. Tapi ia juga tahu bahwa cinta yang sekarang butuh ruang untuk bertumbuh. Maka ia menjawab pelan, "Kalau kamu pergi ke ujung dunia pun, aku akan ikut. Karena rumahku bukan lagi tempat ini, tapi kamu." Mereka pun pindah ke kota. Hidup tak semudah yang dibayangkan. Rati kesulitan menyesuaikan diri dengan hiruk-pikuk kota. Ia mencoba membuka warung kecil di pinggir komplek, tapi tak laku. Lingkungan baru memandangnya asing janda tua yang menikahi pemuda. Suatu malam, Rati menangis di dapur. Reno memeluknya dari belakang. "Kamu menyesal menikah denganku?" tanyanya pelan. Rati menggeleng. "Aku hanya lelah jadi bahan cemooh. Aku ingin hidup tenang, bukan jadi cerita di lidah orang." Reno mencium keningnya. "Kita akan bangun cerita kita sendiri. Biar mereka kehabisan kata, kita terus berjalan." Tahun berganti, Rati mulai menerima murid les privat di rumah mengajar anak-anak tetangga membaca dan menulis. Reno pun akhirnya membuka jasa logistik kecil sendiri, memakai tabungan mereka untuk membeli mobil box bekas. Mereka tidak jadi kaya, tidak hidup glamor, tapi cinta di antara mereka tumbuh seperti akar tidak terlihat tapi kokoh, menjalar ke dalam. Dan pada suatu sore yang indah, ketika langit Semarang merona emas, Rati menatap alat uji kehamilan di tangannya. Positif, ia tak percaya, ia sudah hampir ke-40. Tapi keajaiban datang saat hati lapang menerima dan percaya. Malam itu, ia menggenggam tangan Reno yang tengah mencuci tangan usai bekerja. "Aku akan jadi ibu, Ren." Reno tak langsung berkata apa-apa. Ia hanya memeluknya erat, lama, di pelukannya. Rati tahu, tidak ada cinta yang salah arah. Kadang cinta datang terlambat, tapi selalu tepat waktu. Tisu Sutra.